Kompas.com, beberapa waktu lalu komedian Tukul Arwana sempat dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pusing dan diduga mengalami pendarahan otak. Pendarahan otak merupakan salah satu jenis stroke yang dapat menyebabkan kematian. Secara umum, pasien dengan pendarahan otak memerlukan intervensi yang cepat untuk meningkatkan peluang hidupnya. Seorang dokter spesialis bedah, Dr. Subradi Leo Sucipto Supodo menjelaskan, meskipun berisiko tinggi menyebabkan kematian, pendarahan otak sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba kecuali pada mereka yang mengalami kecelakaan. Gejala yang timbul tergantung pada tingkat keparahan stroke, karena gejalanya mungkin tidak terlihat atau tidak parah. Bahkan, beberapa gejala ini sering diabaikan. Lalu sebenarnya, apa saja gejala pendarahan otak? Pertama, gejala yang sering diabaikan dan berpotensi mengarah pada pendarahan otak adalah kebas di beberapa bagian tubuh. Hal ini bisa terjadi di bagian tangan, kaki, atau wajah. Kebas seringkali dirasakan seperti mati rasa di satu sisi. Misalkan lengan kiri mengalami kebas, lengan kanan cenderung lebih kuat. Gejala kedua adalah sakit kepala berulang. Gejala ini merupakan indikasi terjadinya penyumbatan pembuluh darah sekitar 80% atau kemungkinan sebagian pembuluh darah pecah sekitar 20%. Gejala berikutnya adalah penurunan fungsi organ saraf. Penyumbatan pembuluh darah sangat berisiko pada kondisi penyakit dalam tubuh, terutama yang berkaitan dengan saraf yang salah satunya adalah stroke. Akibat penyumbatan atau pecah pembuluh darah, gejala dapat diamati dari fungsi bagian wajah, bicara, gerak dan menelan yang sudah tidak normal. Hal ini merupakan gejala yang paling mudah dideteksi. Sahabat Kompas.com, ada yang sering pusing saat bangun dari tidur? Gejala ini harus kamu waspadai ya, karena ternyata mengalami pusing saat bangun mendadak dapat menjadi salah satu gejala yang mengacu pada pendarahan otak. Gejala ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan dari posisi datar, duduk, dan bergerak. Tak hanya sering pusing, keadaan saat seseorang tidak bisa langsung bangun dari posisi berbaring juga bisa menjadi gejala. Terakhir, ada gejala lainnya yakni mengedan dan batuk. Mengedan saat buang air besar dan batuk berulang atau batuk dengan menahan napas dapat menyebabkan seseorang tidak sadarkan diri secara tiba-tiba. Menurut Dr. Leo, mengedan dapat menjadi pencetus peningkatan tekanan intrakranial. Itu dia beberapa gejala yang berpotensi pada pendarahan otak. Mulai sekarang, jangan abaikan gejala-gejala tadi ya, sahabat Kompas.com. Simak informasi lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.